Boleh. Ketika mantap bro, kerupuk, soto daging. mari soto daging langgong mie tingkong boleh. Alhamdulillah الذي جعل النيات الصالحات للمؤمنين في هذه الدنيا سلما ووسائل لنيل تلك الدرجات. اللهم يا ربنا أدم صلواتك وسلامك على عبدك المقرب سيدنا ومولانا محمد قائد القادات وسيد السادات وصاحب المراتب العاليات وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الدرجات الرفيعات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ganjaran serta pahala yang disajikan oleh Allah bagi kita semuanya melalui niat yang bagus, walaupun belum bisa mengamalkan. Niat yang bagus yang keluar dari seorang mukmin yang tulus untuk melaksanakan amal soleh, walaupun belum bisa dikerjakan, dicatat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau niat yang bagus tersebut bisa dikerjakan? Dari sini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda menerangkan tentang kelebihan ini umat dibanding daripada umat-umat sebelum ini umat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya kerentek say, dalam hati kita ada lintasan ingin melakukan kebaikan. Hamma baru kerentek, baru ingin, baru pengen. Katabahallah indahu hasanatan wahidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kerentek yang baik tersebut hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini belum dilakukan, belum diamalkan, hanya lintasan hati, keinginan panjenengan pengen maca Quran selepas ini, pengen sholat isyraq nanti, pengen sholat duha nanti, pengen sedekah, pengen rawatib zuhur qabliyah ba'diyah, pengen ini, pengen ini. Berapa? 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 1 juta. Lintasan tok.
walaupun tidak dikerjakan, walaupun belum sempat untuk mengerjakan, katabahallah indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala mencatat per niat saya, per keinginan ingkang bagus, perlintasan yang keluar dari niat yang tulus tersebut dihitung napa? Kebaikan ingkang komplit. Kemudian ketika lintasan tersebut diamalkan, dikerjakan, ternyata jenengan mengki maca Quran, tapi pun niat sekarang. Ternyata jenengan mengki surat Isyraq, tapi sudah niat sekarang. Jenengan mengki surat Duha, tapi sudah niat sekarang, dan seterusnya. Katabahallah indahu sab'ina dhifan ila sab'i mi'ati dhif. Allah Ta'ala mencatat penglipatan ganda sampai 10 sampai 700 penglipatan ganda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki ibadah yang mukmin sing ngalim, sing ngerti tentang syariat agama. Mboten usah capek-capek, pasang selalu niat ingkang sae. Walaupun belum bisa mengamalkan, tetap dicatat oleh Allah, apalagi bisa mengamalkan, dicatat sampai 10 sampai 700. Sisi riwayat lain ila adhafin katsirah la ya'lamuha illallah, sampai penglipatan ganda tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus nek lintasan niku elek, niat niku buruk, niat niku jahat, ya napa? Kadang-kadang kan ada dalam diri manusia itu pengen ini, pengen itu, sesuatu yang boten prayoga dilakukan oleh orang mukmin. Nafsu manusia. Ya napa niku? Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallah indahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang niat jelek, lintasan buruk, kerentek dari hati pengen maksiat, ternyata enggak jadi, Allah mengganti. Allahu Akbar. Niat yang buruk yang tidak jadi dikerjakan diganti kebaikan yang sempurna. Alhamdulillah. Pokoknya orang mukmin untung tok, Pak. Niat saya walaupun enggak diamalkan dapat pahala, diamalkan sampai 700 pahala. Niat awon jelek boten sios dilakukan diganti suatu pahala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mensyukuri suatu kenikmatan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak niat. An-niyatu tablughu ma la yablughuhul amal. Diingat-ingat nih. An-niyatu niat tablughu bisa sampai ma la yablughul amal yang tidak bisa dijangkau oleh amal. Ada orang niat pengen ibadah 1000 tahun, tetap entuk pahala walaupun umurnya enggak sampai 1000 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulangi malih, monggo diterapkan dalam kehidupan kita. Umur kita niki boten kathah dibanding daripada umat-umat sebelum kita. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ada yang sudah 60, sudah siap-siap. Lupa guyu, siap-siap. Ada yang sudah 70 lebih, diskon. Antara 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku rata-rata, kata Rasulullah, ini prediksi dari Rasulullah, enggak lewat 60-70 rata-rata, dan fakta membuktikan.
Sing tengene kuburan nek mboten swidak 5 70. Ya paling 75. Ya 80 itu apalagi 100 ketoke ora. Lho kok ngguyu jenengan? Lho nggih. Tapi Rasul pernah berjanji awwalu ummatin tadkhulul jannah ummati. Pertama kali umat yang masuk surga dari kalangan umat-umat sebelum aku, kata Rasulullah, adalah umatku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, monggo takmir Babus Salam, Masjid Salam, monggo. Mudah-mudahan tambah berkah masjid kita, amin. Mudah-mudahan tambah kuat ukhuwah kita, amin ya rabbal alamin. Umatnya Rasulullah rata-rata antara 60 sampai 70. Rasulullah 63. Sahabat Abu Bakar 63. Sahabat Umar 63. Sahabat Utsman 80 sekian. Sahabat Ali 63. Niku top tiyang. Bendolan-bendolane ahli ibadah niku. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umure mboten dawa. Umure mboten dawa. Tapi umure barokah. Umure napa barokah. Sampai Rasulullah niku tangklet tenggene malaikat Jibril. Wahai Jibril, pahala Umar bin Khattab itu seperti apa banyaknya? Ini sahabat Umar loh, belum sahabat Abu Bakar, masih Umar. Masih apa? Masih Umar. Nembe Umar nih, belum Abu Bakar. Rasulullah tangklet, ya Jibril, dullani ala thawabi Umar kam adadu. Tunjukkan kepada aku kira-kira pahala Umar bin Khattab itu berapa banyaknya. Dijawab oleh malaikat Jibril, niki umur barokah, sebab kata-kata niat ingat iki. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, jikalau seandainya lautan ini dijadikan sebagai tinta, segoro saumpamane dados mangsi. Dados napa? Mangsi. Terus wal asjar aklaman, pepohonan di dunia jadi pulpen. Digunakan untuk nulis pahala Umar masih kurang. Digunakan nyatet salate Umar, nyatet posone Umar, nyatet bacaan Qur'ane Umar, nyatet tahajudnya sahabat Umar, nyatet sodakoi, nyatet iki. Cuma nggak beliau masuk Islam sudah lumayan Pak, bukan dari awal. 63 tahun tok umure. Kalau lautan jadi tinta, pepohonan jadi pulpen, digunakan untuk nulis masih kurang. Sisi riwayat, masa yang digunakan untuk berdakwah Nabi Nuh 950 tahun. Itu kalau masa 950 tahun sisi riwayat digunakan fokus nyatet oleh malaikat pahala Umar itu enggak cukup Pak. Pinten Pak? 900 tahun. Sisi riwayat yang pertama, jikalau lautan jadi tinta, pepohonan jadi pulpen, digunakan untuk mencatat napa? Kebaikan sahabat Umar masih kurang. Niku nembe setunggal kaulo pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, itu pahala Umar bin Khattab. Kalau pahala Abu Bakar seperti apa? Niku baru pahala Umar bin Khattab. Kalau pahala Abu Bakar di atasnya malah ini. Dan ahli sunnah secara umum sepakat mengatakan orang yang paling afdal setelah Nabi adalah sahabat Abu Bakar Siddiq, yang namanya sifatnya ada di dalam Al-Quran.
dan kebuktian kesahabatannya diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya kufur orang kalau ingkar terhadap kesahabatannya Abu Bakar, kufur, beda dengan yang lain. Kalau ada orang ingkar, tidak percaya, mengkufuri kesahabatan Abu Bakar, kafir. Kafir, karena Allah sudah menerangkan idz qala li sahibihi la tahzan. Muhammad telah mengatakan kepada sahabatnya ketika di gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Kita kembali, kata Rasulullah, wahai Jibril, pahala Abu Bakar seperti apa? Malaikat Jibril jawab dengan jawaban simpel, ya Rasulullah, Umar bin Khattab iku siji dari ACT Abu Bakar. Apa? Paham Pak? Umar bin Khattab sing kados mekaten kathah pahalane. Niku napa diwau? Aset. Nek basa Jawa celengane. Celengan, aset. Oh. Sakmono kathahe, iya. Itu celengan dan asetnya Abu Bakar. Pun ya napa pahalane para nabi, para rasul? Ya napa pahalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga umur kita diberkahi oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Kembali kita kepada masalah niat. An-niyatu tablughu ma la yablughuhul amal. Niat bisa menjangkau terhadap sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan amal. Hari ini jenengan, hari ini kinten-kinten sampai mau tidur, berapa rakaat jenengan siapnya? Dan berapa kali hataman Quran jenengan siap, dan berapa sodakoh yang kira-kira jenengan keluarkan? Ayo, pakai niat, niat pengen mau setunggal juzuk Quran, niat sing penting. Longge, tapi nek ono kesempatan ya dilakoni, jumbodoni malaikat. Niat pengen duha 8 rakaat dari sekarang, niat pengen infak sekian, niat pengen silaturahim keluarga, niat pengen berbuat kebaikan ini dan itu, niat perbanyak niat sampai pahalanya walaupun basa Jawa ini gak kelakon karena udzur tertentu para rawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar seseorang dari rumah di masa paceklik, daerahnya musim paceklik, kekurangan bahan makanan. Berjalan fulan ini terus berjalan. Di tengah-tengah padang pasir ada tumpukan pasir, tumpukan debu. Karena anginnya kencang, tumpukan debu. Kerentek ngeten, Gusti, nek saumpami tumpukan debu niki beras, gandum, tak sedekahkan kepada fakir-fakir miskin yang ada di daerah ini. Kalau tanglet sebelum saya lanjutkan, saya nopo saya kurang kompak, saya nopo saya, alhamdulillah. Pun, gak ketok, gak kelihatan orang, tapi dilihat sama Allah. Tempat Allah Ta'ala memandang niku mboten tenggene jasad zahir kita, rukuk kita, sujud kita, mboten tenggene ati. Gusti, monggo jangan praktekan. Gusti, kula nggadahi arta kathah, kula badhe infak masjid. Amin. Sithik sing amini. Amin. Ngoten. Ngoten carane. Niat, Gusti, kula nggadahi keturunan insyaallah kula didik dengan didikan Islam. Amin. Gusti, nek jenengan paringi sehat
semangat terus, insyaallah mboten absen ngaji. Luwih sithik lagi. Amin. Lho ngoten. Niki tiyang ngoten, mboten bondo, enggak modal, cuma modal. Modale tiyang mukmin niku mboten duit. Mboten bondo. Modale tiyang mukmin niku pasang nih melampah di tengah padang pasir, ngerti tumpukan niki guru kula Habib Umar sing teng Gelora kemarin, dan niku guru kula niki cerios dengan pengajiane. Melampah kemudian lihat tumpukan pasir, niat Gusti ya Allah, gak ketok wong, gak kelihatan orang. Tapi tiang mukmin ibadah gak nunggu tiang, nggih mboten nunggu jamaah kathah, nggih mboten nunggu kelihatan orang. Di dalam kamar saged ibadah, sebelum tidur saged ibadah, tengok lungguh ning kursi nggih saged ibadah nopo? Ibadah pasang niat. Kalau tumpukan pasir ini seandainya milikku menjadi beras dan gandum, saya bagi-bagikan kepada fuqara wal masakin di daerah ini yang sedang paceklik ya Allah. Pun lanjut sampai tujuannya istirahat. Dalam mimpinya terdengar hatif yahtif, suara tanpa rupa seakan-akan undangan ilham dari Allah mengatakan, innallaha qad qabila shadaqataka, Allah sudah menerima sedekahmu fulan. Waget Pak, jerenggal. Sedekah apa? Ingat, oh iya, mana apa? Pasang niat ketika melintas tumpukan apa? Pasir. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita suatu amalan untuk hati kita berupa memperbanyak niat yang baik. Amin, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita dan niat-niat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Malih sebagai penutup untuk muqaddimah sebelum kita bahas kitab hikam, kalau ada waktu, kalau enggak ada langsung kita buka sesi pertanyaan. Di zaman dahulu ada dua saudara. Niki tenggene syarahnya kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika menerangkan tentang innamal a'malu bin niyat. Dua saudara. Nah, yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Sampai diterangkan 20 tahun nggak pernah maksiat. Sing setunggali 20 tahun nggak pernah taat. Monggo sakderenge kula jawab, kira-kira sing mlebu swarga pundi? Ayo to Pak, sambil makan gorengane. Kinten-kinten menurut jenengan sing boten nggadahi surga, mlebu surga sinten Pak? Jangan tanya saya, kalau saya sudah tahu ceritanya. Kira-kira nak zahire kan sing taat, matematika 1 tambah 1 sama dengan, nah itu menungso ngoten. Nah pangeran mboten 1 tambah 1 iso 1M pangeran. Dalam kitab itu diterangkan 2 lantai. KKN itu di bagian atas. 20 tahun ibadah tok nggak pernah turun, maksiat nggak pernah, mungkar nggak pernah, ngelampai kejelekan nggak pernah. 20 tahun fokus untuk taat. Saudara yang di bawah mendem apa? Mendem, mabuk-mabukan, maksiat ini pokoknya nemen wae 20 tahun maten dak. Allah Ta'ala mendatangkan ujian untuk yang ahli taat berupa bisikan syaitan.
Bisikan setan ngomong, "Hei fulan, urip ning donya sedelok mbok gawe rekoso." Ngoten. Kala-kala maksiat napa? Kok guyu? Kala-kala mak sithik ae, jaga akeh sithik wae. Lho niku licike setan. Kadang-kadang yang timbul wong kok ngaji kala-kala gak ngoten nggih. Wong kok ngojah ngaji kala-kala gak nah niku bahaya juga. Hati-hati. Asale kala-kala tiba-tiba menjadi mendino ya. Agak. Datang bisikan setan mengatakan, fulan, urip cuma sekali, di dunia cuma sekali, 20 tahun kau gunakan untuk meletihkan tubuhmu ibadah. Coba sekali saja. Kamu ikut itu loh, adikmu, saudaramu di bawah maksiat. Sekali saja, nanti kembali kamu akan mendapatkan kelezatan nikmat yang luar biasa. Loh niki pentingin Jogowati. Terus untuk saudara yang di bawah mendatangkan ilham berupa malaikat. Makanya nggak bisa porowo taat sebagai penentu masuk surga, nggak bisa kalau tidak dapat rahmat dari, dan begitu pula maksiat. Makanya kita nggak boleh melaknat orang yang maksiat, ngecek orang sing mboten angsal kita. Wong kita sendiri kondisinya belum jelas kok memastikan orang lain, kowe neraka aku surga, ngoten. Datang ilham dari malaikat, bisik mengatakan, "Hei fulan, cukup. Allah, cukup. Deloklah kakakmu, deloklah adikmu ning dhuwur. Ibadah tok. Kowe gak pengen to wong amin mendem napa? Maksiat." Dalam kitabnya itu sampai tubuhnya berlumuran air kencing. Wis saking nemeni. Cukup. Sudah saatnya kamu bertobat. Loh. Niki kalau datang kekuatan dari Allah langsung seketika berubah, Pak. Pun sing atas nggadai lintasan niat pengen maksiat nemoni adike, sing adike ning ngisor ada lintasan niat pengen nemoni kakak ibadah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Napa pertemuan besok mawon? Tambah bingung ya, ini apa namanya? Pun. Yang atas turun menuju ke lantai, yang bawah naik menuju ke lantai, di tengah-tengah menuju sulam tangga. Yang dari atas menuju ke tangga ingin turun dengan niatan buruk, pengen melok maksiat. Yang bawah naik ke atas dengan tujuan ingin derek laku di tengah-tengah tangga kepleset, jatuh, mati kabeh. Endi sing swarga? Mulai tahu toh jawabannya? Bukan dari taatnya saat itu, tapi dari lintasan baik dan buruknya. Yang ahli maksiat 20 tahun masuk surga cuma lintasan niat sing sae. Yang 20 tahun taat menjadi suul khatimah sebab lintasan niat ingkang boten sah. Niki lho dahsyatnya, kerenteknya orang mukmin. Maka iman di dalam dada kita niki super hebat, Pak. Super hebat, niat tok angsal ganjan walaupun belum dilakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jikalau kerentek itu baik maka akan menimbulkan pahala, jikalau kerentek itu jelek maka akan menimbulkan suatu dosa walaupun belum dilakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali pembunuh di dunia niki sinten? Qabil. Qabil. Pembunuh pertama namanya Qabil. Anak Nabi Adam. Dalam hadis dikatakan
pertama kali manusia yang mendekengi program pembunuhan, bahkan pertama kali yang mengadakan program pembunuhan, yaitu namanya Qabil. Apa kata hadis Rasulullah? Setiap orang yang punya niat jahat ingin membunuh dikumpulkan kepada Qabil di hari kiamat, walaupun belum membunuh, apalagi sampai membunuh. Terus kira-kira siksane Qabil ning gone akhirat kaya napa, Pak? Pelopor kejahatan. Napa? Pelopor. Kayaknya atas-atas dengan pegang WA. Jangan jadi pelopor jangan jadi pelopor keburukan. Jadi gunakanlah pelopor kesaenan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pernah kita terangkan, pelopor adanya hayawan kurban. Semua jenis hayawan yang dikorbankan sampai hari kiamat, beliau Nabi Ibrahim mendapatkan pahala. Padahal cuma satu kejadian tok, saat itu ingin menyembelih Nabi Ismail, diganti oleh Allah Ta'ala berupa domba, tapi jutaan miliaran tiap tahun domba yang disembelih atau sapi yang disembelih atau unta yang disembelih mendapatkan kebaikan pahala tersebut. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Pun cerita unik dan bisa kita hayati. Nggih. Niat niku nek sae niku sangat menguntungkan. Niat niku nek sae sangat menguntungkan. Tapi niat niku nek mboten sae khawatir nanti membuat orang itu napa? Sengsara. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan di dalam api Namrud, ada dua jenis hayawan. Satunya cecak, satunya katak. Satu cecak, satu katak. Api Namrud itu diterangkan dalam kitab-kitab sejarah, itu 1000 tahun. Dinyalakan itu 1000 tahun, gawe ngobong Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertanyaan, pemadam api kira-kira seperti apa yang bisa memadamkan 1000 tahun api, Pak? Perlu berapa tangki, Pak? Ini ada cecak datang nyebuli tambah gede, disebuli tambah celoko. Niatnya pengen mencelakakan, tapi nggak bisa, nggak mungkin bisa. Apa kekuatan cecak, Pak? Tapi terus disebuli, tambah gede. Datang seekor katak bawa nopo? Air. Di mana, Pak? Di mulutnya. Kira-kira berapa ton? Loh, enggak ya? Berapa liter aja? Dengan mulutnya katak ngambil air dilontarkan, ngambil air dilontarkan supaya nopo? Apinya padam. Yang tadi supaya apinya nyala, yang ini supaya apinya padam. Enggak mungkin zahirnya akan berhasil, tapi Allah memandang niat, bukan memandang perbuatan. Dongge. Sebelum saya lanjutkan, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul furush." Di akhir zaman orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku bukan mati dalam peperangan, tapi mati di atas ranjang. Ulangi malih. Syuhada ummati. Rata-rata syuhadanya umatku di akhir zaman bukan mereka yang ikut andil perang, tapi mereka yang mati di atas kasur. Kok saged noto niat di dalam dirinya ketika ingin tidur. Niki nggih sami. Kata dianjurkan untuk dibunuh. Kalau jenengan lihat wani, nggih, jenengan ambil kata banting tel. Afwan. Ketika jenengan lihat cecak, nggih,
nek jenengan wani jenengan ambil banting del sekali bantingan 100 kebaikan. Ya napa nek cacake 10 cecake nek 100 kaya napa. Mari kita berburu cecak. Hah? Kok sampai seperti itu loh? Ibadah itu maca Quran. Ibadah niku i'tikaf haji. Ndak di antara ibadah goleki napa? Kalau ada cecek jenengan banting 100 kebaikan. Tapi kalau kata mboten angsal dibunuh. Apa penyebabnya? Ini pelopor kejahatan, ini pelopor urusan hayawan saja. Dihormati oleh Allah Ta'ala niat baik, niat kesainan. Bagaimana urusan manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung daripada niat. Maka di saat panjenengan keluar dari rumah, jangan langsung keluar, jenengan tata dulu niat ingkang kathah. Tidak kalah jenengan kali tiang sing fokus ngibadah. Nggih. Mboten kalah. Kali tiang-tiang sing fokus maos Qur'ane, kali tiang-tiang sing fokus iktikaf di masjidnya, kali tiang-tiang sing fokus kata-kata rakaatnya. Nek jenengan tahu bagaimana cara keluar dari rumah demi untuk mencari nafkah ingkang halal. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setunggal niat patus rezeki ingkang halal. Al halalu thayyibun wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Diterangkan oleh Rasul, Gusti kula badhe pados rezeki ingkang halal. Pun niat Gusti kula niat supados dengan rezeki ingkang halal jenengan toto keluarga kula menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah dan niat pahala niki Pak. Sami kali tiang-tiang sing buka toko, buka lapak. Dengan niat untung walaupun gak ana sing tuku. Tuh nggih. Walaupun gak berhasil. Nggih. Niat i'faf. Napa i'faf itu? Niat supaya enggak melirik tetangga kanan kiri. Kalau kita punya kan enak, Pak. Loh, niat afaf diterangkan Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Gusti kula nyuwun kecukupan, cek anakku gak melirik tanggane, cek bojoku gak melirik koncone. Lho niku niat saya. Dengan ini jenengan semangat kerja. Nomor 3 jenengan tulis piyambak napa niate jenengan. Tapi kalau niate pengen sugih-sugihan apa? Berlomba-lomba dados tiyang sugih. Cek dipandang masyarakat wong sing paling sugih. Boten berhasil akhirate walaupun dunianya dapat uang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita niat-niat ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah masuk, maaf.